pas eventnya pun posisi LO ini sangat berpengaruh gitu ya Mas, karena delegasi itu kemarin untuk bikin draft komunike namanya. Komunike itu adalah draft yang disepakati pada saat event G20 dan itu disusunnya mulai dari jam 11 siang sampai dengan jam 4 pagi kayak gitu Mas. Wow, Dan oke. LO-nya mendampingi tuh Mas. Gitu. Oke, welcome back to our channel di BDK Pontianak. Kembali lagi kita bersama senior kesayangan kita di Popcorn Ambiar. Bertemu lagi bersama saya, salah satu host di BDK Pontianak, saya Taufik Hidayat, dan hari ini kita kedatangan tamu dan lumayan jauh nih dari KPPN 5. Nanti dulu ya, tapi kita kenalannya karena yang bersangkutan ini luar biasa banget nih. Nah, di hari ini, di kesempatan kali ini, teman-teman kita akan membahas hal yang sedikit berbeda ya, seperti biasanya saya selalu membawakan materi yang cukup berbeda nih dari biasa-biasanya, karena biasanya kan kayak keuangan banget, kayak teknis banget. Nah, kalau di hari ini kita akan sedikit menyinggung lagi terkait pelaksanaan Latsar tahun lalu dan juga sedikit tentang G20 yang akan dilaksanakan tahun ini. Nah, bertepatan sekali yang bersangkutan ini merupakan salah satu MVP, salah satu MVP-nya Latsar ya tahun lalu ya. Beliau merupakan lulusan terbaik di BDK Pontianak untuk angkatan kedua di tahun lalu, dan juga beliau merupakan salah satu liaison officer kalau saya tidak salah penyebutannya ya, atau LO di G20. Baiklah, kita sambut bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, Kurota Ayun atau yang bisa kita kenal dengan Aan. Kita sambut terlebih dahulu. Selamat datang Mbak Aan, selamat datang kembali kami ucapkan di BDK Pontianak. Gimana nih rasanya kembali lagi ke BDK Pontianak? Halo Mas Taufik, Hai, Assalamualaikum. Dan waalaikumsalam. teman-teman semua, pendengar setia Popcorn. Senang banget rasanya dan gak pernah nyangka gitu ya, bisa balik ke BDK Pontianak sebagai pengisi podcast nih bareng Mas Taufik. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama, itu gimana Aan rasanya menjadi peserta Latsar terbaik di tahun 2021, Latsar 22 lebih tepatnya di BDK Pontianak. Gimana perasaannya? Rasanya bersyukur, Alhamdulillah, dan beban gitu ya Mas, karena mungkin memastikan gimana sih keberlanjutan dari aktualisasi yang kemarin kayak gitu. Gimana supaya aktualisasi yang kemarin itu mungkin kalau misalnya modulnya ada update itu bisa ditambahkan dari teman-teman dari HI. Dan juga kalau misalnya ada perubahan gitu ya bisa diinformasikan kayak gitu sih Mas. Jadi lebih tepatnya walaupun udah menjadi peserta Latsar terbaik itu bukan berarti sampai di situ doang gitu. Justru itu baru mulai nih, gimana kita mempertahankan aktualisasinya supaya bisa terus dijaga keberlanjutannya gitu Mas. Lebih ke afternya berarti ya, An ya? Benar banget Mas. Kemudian gimana sih lingkungan di sekitar Aan tuh bisa sampai nge-build Aan sampai di titik ini, sampai kamu jadi peserta Latsar terbaik, sampai kamu banyak banget nih prestasinya, mengingat kamu kan baru banget nih masuk Kementerian Keuangan, baru banget diangkat dari CPNS ke PNS. Itu gimana sih lingkungan di sekitar kamu? Oke, makasih banyak Mas Taufik. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya kita itu adalah representasi gitu ya Mas, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Betul banget. tentunya karena itu perlu banget cari lingkungan yang suportif dan sesuai nih sama apa yang pengen kita lakuin ke depannya gitu. Dan kalau misalnya saya lihat teman-teman di sekitar gitu ya, banyak yang ngeluh kalau misalnya kerja doang itu membosankan gitu Mas. Jadi perlu nyari orang-orang yang mendukung. Nah, kebetulan untuk lingkungan sendiri saya ikut beberapa komunitas. Yang pertama yaitu MOF atau Ministry of Finance Master Club, itu kayak klub gitu untuk melatih public speaking dan leadership kita, terutama dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah Women Islamic Study Hub. Ini semacam muslimah Kementerian Keuangan kayak gitu, Mas. Dan ini Toastmaster Club sama Muslimah Kemenkeu ini benar-benar membantu saya untuk mengembangkan knowledge dan skill gitu loh, Mas. Jadi nggak cuma pengetahuan kita yang diasah, tapi juga skill kita yang dikembangkan. Contohnya skill MC, terus juga skill berpidato, yang kayak gitu-gitu. Dan dari sini jadi kebayang gitu Mas, ternyata mengenal orang baru itu bisa membawa sesuatu yang
belum pernah kita bayangkan sebelumnya, atau biasa dibilang new networking and less possibilities gitu ya Mas. Ketika kita mengenal satu orang dan ternyata koneksi ini bisa membantu kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya belum pernah kita bayangkan. Saya ketemu presidennya MOF Toastmaster Club itu di lomba The Best Contact Center Indonesia mewakili HAI di tahun kemarin, dan saya nggak pernah nyangka tuh Mas kalau misalnya Mbak ini merupakan presiden dari MOF Toastmaster Club. Dan saya coba-coba join, dan akhirnya ketemu orang-orang yang keren-keren, yang mengajarkan kita untuk kayak, ayo dong terus belajar gitu. Dan akhirnya kemarin juga pernah ikut lomba, dan mewakili Kementerian Keuangan gitu ya. Dan alhamdulillah, dari perkenalan tersebut, kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kita duga gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya, saya pengen challenge diri gitu sih Mas. Jangan pernah takut untuk membuat koneksi baru gitu. Nah, berarti memang lingkungannya tuh memang Aan sendiri yang mencari dan membentuk gitu ya, mana yang Iya, apa sih namanya yang Aan anggap nyaman ataupun yang Aan anggap kayak aku bakal gabung ke sana bakal gini nggak sih, emang gitu kan ya, emang bener banget. mantap mantap mantap. Bener banget Mas Taufik. Instead of doing, we start searching gitu. Jadi daripada ngelakuin hal-hal yang biasa yang kita lakuin, itu kita mulai nyari hal baru yang bisa kita lakuin, mulai nyari orang yang bisa bantu. Oke, terima kasih An. Kita sedikit mulai masuk terkait tentang Latsar dan juga 20 kegiatanmu nih. Pas Latsar, nah gimana sih cara kamu mempersiapkan seleksi si LOG 20 ini? Jadi kan itu sampai aku aja nggak tahu loh kalau misalkan kamu tuh ikut seleksi itu, karena bener-bener kamu nggak pernah kayak yang Mas aku izin ya lagi mau ngurus ini ada seleksi ini, nggak pernah sama sekali. Jadi waktu itu kan mungkin berbarengan ya saat Latsar seleksi LOG 20, dan nggak mungkin seleksi itu berjalan dalam satu hari aja kan ya, pasti rangkaian sangat panjang sekali. Ada seleksi LOG 20, Latsar, dan juga kerjaan kantor. Dan pada saat itu juga kamu ada momen penempatan. Nah, gimana sih cara kamu mempersiapkan semua itu gitu loh? Oke. Kebetulan saat itu benar banget Mas Taufik, itu kayak semuanya paralel bersamaan. Yang pertama adalah ikut lomba, sebenarnya aku juga saat itu sedang seleksi tahap terakhir Mas, lomba The Best Contact Center Indonesia yang mewakili Dirjen Perbendaharaan. Terus yang kedua juga ada Latsar, dan yang ketiga itu penempatan gitu ya. Dan ada yang tadi seleksi LO. Kalau misalnya untuk seleksi LO sendiri, itu aku siapin setelah pulang kerja Mas. Jadi pulang kerja setelah jam 5 itu benar-benar mulai belajar tentang LO itu apa, karena sebenarnya aku belum punya pengalaman LO sama sekali sebelumnya, cuman punya pengalaman di kontak center kayak gitu. Terus yang kedua, untuk persyaratannya seperti TOEFL ataupun IELTS gitu ya, aku siapin setelah jam 5, itu kayak mulai belajar. Bahkan aku kemarin itu untuk seleksi TOEFL-nya sampai 2 kali Mas aku tes, karena nggak dapet tuh yang pertama, ya udah tes lagi deh gitu. Agak mengorbankan, ya? harus mengorbankan juga kan Mas, mengorbankan apa ya, waktu dan materi gitu ya. Benar. Nah, terus untuk Latsar, Latsar kemarin dikerjakan pada saat jam kerja. Dan untuk kerjaan sendiri, aku usahakan selesai secepatnya. Yang penting bener gitu. Terus mungkin kalau yang tips yang diterapkan sendiri itu adalah, aku nerapin ini Mas, tips 2 minutes rule. Jadi kita kalau misalnya ada kerjaan yang bisa kita selesaikan 2 menit, itu langsung dikerjakan saat itu juga. Tapi kalau misalnya kerjaan tersebut lebih dari 2 menit, membutuhkan waktunya untuk diselesaikan, itu kerjain dulu 2 menit. Karena kadang kita itu memulai yang susah gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai, mungkin kita mulai enjoy dan kerjaannya pun cepat selesai. Gitu sih. Oh, luar biasa banget ya, aku kayak lagi ngobrol sama motivator. Jadi bener ya yang kayak Aan sampaikan. Kalau misalkan kita tuh yang susah itu untuk memulai gitu loh. Untuk memulainya tuh bener-bener kayak yang apalagi dalam keadaan lagi berbaring gitu kan, itu pasti gravitasinya sangat kuat gitu kan ya. Nah, tapi sekarang KLC bisa diakses dengan perubahan ya Mas? Siap, memang KLC bisa dimanapun. Kamu mau sambil di kamar mandi, sambil masak, sambil nyuci, itu pun masih bisa diakses sambil baca-baca gitu kan ya. Oke, luar biasa banget nih, karena waktu itu bener-bener Aan tuh yang namanya mengorbankan waktu. Kembali lagi ke konsep, kayak misalkan kita di konsep ekonomi, kita tahu yang namanya konsep pengorbanan gitu ya. Jadi memang harus ada yang dikorbankan untuk
mencapai sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu gitu ya. Luar biasa banget ya Anja, bener-bener yang kayak mengorbankan segalanya untuk mendapatkan, dan alhamdulillah semuanya tercapai gitu ya, dan semuanya sesuai ekspektasi insya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita udah lumayan banyak banget nih ngobrol kayak LO tuh apa, LO G20 kemudian. Nah, aku sendiri sebenarnya kurang ini loh. LO itu ngapain sih sebenarnya? Liaison Officer ya, kalau nggak salah ya kepanjangannya ya. Ya, betul Itu Mas. apa sih dan ngapain sih kamu di situ tuh? Oke. Sebenarnya LO itu bukan sekedar orang atau bukan sekedar panitia yang mendampingi tamu atau delegasi gitu ya Mas. Tapi lebih dari itu sebenarnya, karena LO adalah representasi dari Indonesia nih. Indonesia sebagai host country atau tuan rumah di mata dunia gitu. Karena ketika ada permasalahan dengan delegasi, itu langsung orang pertama yang dihubungi adalah LO. Karena LO udah bisa dibilang berhubungan dengan delegasi ini jauh-jauh hari sebelum mereka itu datang. Jadi kalau misalnya kita bagi tugasnya LO itu ada 4 nih Mas, mulai dari pre-arrival atau sebelum kedatangan, pas kedatangannya delegasi, pas event, sama yang keberangkatan, sampai keberangkatan gitu ya. Pas pre-arrival itu yang kemarin aku lakukan adalah memastikan semua apakah visanya udah terbit, kemudian apakah udah beli tiket. Kalau misalnya udah beli tiket, pesawatnya kapan, naik pesawat apa, apalagi kemarin masih ada ini ya Mas, harus persyaratan vaksin yang kayak gitu-gitu. Nah, di tengah pandemi ini bikin makin apa ya, makin banyak nih hal yang harus diurusin kayak gitu. Jadi memastikan semuanya, minta dokumen vaksin mereka, minta tes PCR mereka, dan lain-lain. Setelah itu pas kedatangan kita jemput mulai dari negara barata, itu bahkan kalau misalnya negara-negara yang membawa jet pribadi itu dijemputnya di pesawat gitu. Nah, terus diantar ke hotel sampai mereka istirahat di sana. Terus nanti pas eventnya pun posisi LO ini sangat berpengaruh gitu ya Mas, karena delegasi itu kemarin untuk bikin draft komunike namanya. Komunike itu adalah draft yang disepakati pada saat event G20 dan itu disusunnya mulai dari jam 11 siang sampai dengan jam 4 pagi kayak gitu Mas. Dan Okay. LO-nya mendampingi tuh Mas gitu. Di Mantap JTC kali, Senayan. segala macam. Iya benar banget Mas. Dan yang terakhir adalah sampai memastikan si LO ini keberangkatannya ke negara asal itu mereka berangkat dengan selamat kayak gitu. Jadi ketika ada masalah, contohnya delegasi aku kemarin terkena COVID, delegasi dari OECD itu kena COVID dan dia pengen tes ulang gitu, pengen mengonfirmasi, dan akhirnya pas tes di hospitality lounge itu kan pas awal kedatangan di Suta itu dia hasilnya positif, kemudian besok dia tes lagi, nah alhamdulillah negatif gitu. Jadi semuanya itu kalau pas hari H benar-benar kompleks gitu ya Mas. Bener sih, bener banget. Kayak diklat aja udah baru diklat doang sih. Hari H itu memang benar-benar kompleks, apalagi semacam LO gini kan, orang-orangnya bahkan dari negara lain gitu kan ya, yang kita tuh nggak tahu karakter mereka seperti apa gitu loh. Sedangkan Aan harus ngurus mereka dari pre-arrival sampai dengan kepulangan mereka ke negaranya. Nah, kepo sedikit dong kan, Aan sendiri kemarin megang negara apa nih? Atau sampai nanti Aan tetap megang negara itu? Oke, jadi di G20 sendiri ada beberapa jenis tamu. Yang pertama adalah tamu dari negara G20, yang 20 negara itu, 19 negara plus 1 Uni Eropa. Terus yang kedua ada International Organization yang turut diundang. Terus yang ketiga adalah negara-negara yang diundang. Gitu. Contohnya adalah Switzerland. Jadi Switzerland ini sebenarnya bukan negara G20, tapi mereka masuk ke undangan G20 gitu. Jadi mereka ikut datang. Nah, kalau misalnya kemarin kebetulan megang yang OECD Mas, International Organization OECD. Itu nanti sampai akhir megang itu terusan atau nanti tuker-tuker? Ya, betul Mas. Sejak awal deploy atau penempatan itu dapat yang itu. Nanti sampai dengan kenal banget gitu ya sama orang-orangnya. Semoga ya Mas. Wah, aku jadi iri nih, jadi pengen juga nih jadi panitia G20. Ayo, kalau ada bukaan lagi, speak ya. 20 tahun lagi Mas, insya Allah. Insya Allah, semoga ya. Oke, next. Gimana sih pada saat itu kan kamu CPNS nih, waktu apa sih namanya, ikut seleksi LO G20. Itu di saat itu kamu sendiri yang CPNS pada saat seleksi itu, dan pada saat
kamu dinyatakan lulus, itu pada saat seleksinya kamu cukup dipertanyakan nggak sama juri-jurinya kah atau pewawancaranya gitu? Ya. You will never know until you try, gitu kan ya Mas. Kita nggak bakal tahu sebelum kita coba. Dan memang sebelum pas awal-awal nih Mas, pas lihat syarat pendaftaran itu emang bikin overthinking gitu ya. Daftar nggak ya, tapi ya udah coba aja dulu. Karena kita nggak bakal tahu nih kalau misalnya kita nggak coba. Syaratnya kemarin itu lumayan sih Mas, mulai dari TOEFL-nya minimal 550, terus diutamakan pernah menjadi LO di annual meeting 2018 kemarin, terus juga pernah punya pengalaman LO yang lain, terus tapi semua itu kan kita harus nyoba dulu ya Mas, dan teman-teman aku yang awalnya pengen nyoba itu nggak jadi gitu Mas, karena masih CPNS dan memang di persyaratannya ditulis minimal kerja 2 tahun, tapi itu ada keterangan tambahannya diutamakan gitu. Jadi berarti kan yang belum 2 tahun pengalaman kerja kan juga boleh gitu ya Mas. Terus untuk yang kemarin sendiri sebenarnya ada beberapa juga teman-teman yang daftar. Jadi pendaftar itu totalnya lebih dari 600 orang. Dan yang diambil itu 180 sebagai shortlist kandidat gitu ya Mas. Dan yang terpilih 70 orang. Jadi dari 600 orang ini sebenarnya ada juga teman-teman CPNS yang ikut daftar. Cuma mungkin belum dapat kesempatan gitu ya Mas. Dan dari 70 orang itu alhamdulillah kemarin CPNS itu cuma aku gitu Mas, dapat kesempatan. Luar biasa banget. Gak yang kayak gitu, yang paling muda gitu ya Allah. Kamu sendiri pas seleksi tuh minder nggak sih ngelihat, biasanya kan aku sendiri merasakan kan kadang ngelihat senior yang mereka udah pernah ikut LO dan 2018 kan pernah ada annual meeting itu kan. Terus mereka yang udah pernah itu, kamu sendiri minder nggak sih kalau ngelihat mereka saingan-saingan kamu lah ya waktu seleksi itu? Oke. Menurut aku kemampuan orang lain, pengalaman orang lain itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya Mas. Tapi kitanya sendiri mau kayak gimana usaha kita, itu hal yang satu-satunya bisa kita kontrol. Jadi kemarin kebetulan aku join juga komunitas Votes namanya. Taufik juga tahu ya tentang Votes ini. Itu kayak komunitas buat belajar bahasa Inggris lewat voice note. Dan foundernya Votes ini kebetulan jadi supervisor gitu Mas di annual meeting 2018. Jadinya aku sebelum seleksi LO itu sempat nanya-nanya juga ke beliau, dan motivation letter aku untuk apply LO itu juga di-review sama beliau. Dan pada saat terpilih gitu ya Mas, menjadi kandidat nih yang 180 orang tadi, itu sempat mock interview dulu. Jadi latihan wawancara dulu nih. Dan bahkan soal-soal yang kemungkinan keluar, yang kemungkinan ditanyakan pada saat interview itu aku list semua, mulai dari pertanyaan tentang G20, pertanyaan tentang Bali, karena waktu itu kan bertanya di Bali tuh. Pertanyaan tentang tugas LO itu semuanya di list dan dicoba ditanya, dan alhamdulillah sih Mas dengan adanya mock interview kayak gitu jadi lebih lancar pas hari ini. Jadi emang persiapannya tuh ini banget ya, insya Allah sudah matang lah ya waktu itu tuh ya buat seleksi. Bener banget Mas. Biasa banget. Dan kalau misalnya persiapannya udah kita merasa maksimal, apapun hasilnya kan kita akan menerima dengan lapang dada gitu ya. Memang sih kalau misalkan nggak terpilih pasti ada kecewanya kan ya. Cuman kita tahu usaha kita udah maksimal ya, kita bisa lebih legowo gitu kan ya, nggak yang nangis sampai berhari-hari itu enggak lah ya. Kita kan harus tetap move on ya, kita kan harus hidup, kita punya kehidupan sendiri kan. Dunia kita tidak berputar hanya di situ gitu. Kalau kata orang-orang bijak. Bener banget Mas, ya Allah. Next selama menjadi LO nih, gimana kamu menghandle pekerjaan kamu? Handle pekerjaan kantor ya berarti Mas ya? Betul. Nah untuk kerjaan kantor sendiri alhamdulillah karena ada ST-nya, jadi pada saat hari H kemarin tanggal 10 sampai 21, mulai dari pembekalan sampai event LO dan kepulangan itu nggak mengerjakan pekerjaan kantor, tapi memang sebelumnya waktu pembekalan dari bulan November itu agak menantang gitu ya Mas, karena teman-teman yang ikut pembekalan secara offline di Jakarta itu teman-teman yang memang kerja di Jakarta gitu, tapi untuk yang di luar Jakarta itu pembekalannya secara online. Dan karena pembekalannya secara online, jadi itu kayak masih nyambi kerjaan kantor gitu sih Mas. Jadi memang karena
karena ngerjain kerjaan kantor juga, materi-materi pembekalannya harus diulang lagi setelah itu gitu pas malam. Jadi rajin juga yang membaca ulang. Kadang kan kita, ya apalagi kadang ikut PJJ tuh kadang males banget, siangnya udah ikut belajar, malesnya malamnya pasti udah males lagi baca-baca Iya, gitu kan. bener. Ini Aan luar biasa banget ya, memang Mungkin apa ya, memang dipengennya gitu loh, memang, dan Aan tahu Aan butuh gitu kan ya, ya, gitu nggak sih? bener banget Mas Taufik, bener banget Mas Taufik. Apa kita ngelakuin sesuatu not because I have to gitu, tapi because I choose to gitu. Ya, kita memilih untuk melakukan itu, bukan kita karena kita diharuskan lakuin itu. Bener, jadi nggak ada unsur terpaksa gitu tuh ya, gitu ya, Iya. karena merasa memang Aan yang pengen dan Aan yang butuh gitu, jadi keduanya bersatu gitu kan. Emang nggak tahu lagi lah aku mau ngomong apa ini. Mungkin Speechless kayak aku ya rasanya. Mas, jadi apa ya? Jadi timbangan juga nih, jadi insight gitu ya. Gimana supaya orang-orang tuh ingin PJJ bukan karena mereka dapat SP dari kantornya atau ditugaskan oleh kepala kantor, tapi karena mereka merasa pengen aja, mereka mau gitu, butuh. Ya benar. Emang membuat orang sadar untuk mereka mau tuh agak susah emang ya, kembali ke diri masing-masing kan ya, karena orang kan punya prinsipnya masing-masing, punya motivasinya masing-masing. Begitulah. Kalau Bener ngomong orang, banget. kita nggak bisa kontrol orang, kita hanya bisa ngasih tahu gitu kan ya. Iya. Oke, nih pertanyaan selanjutnya. G20. Kalau ngomongin masalah G20 ini kan event yang sangat besar lah ya.